Belakangan ini aku mulai mempertanyakan eksistensi diriku sendiri. Apa aku butuh banyak teman? Tanyaannya kayak gitu. Selama ini aku memang gak punya banyak teman sih. Lebih suka menyendiri. Sampai pada akhirnya aku merasa hampa. Akhirnya seiring berjalannya waktu, terus menjalani kehidupan, aku belajar, bekerja, sampailah pada titik energi yang rendah dan bertanya, apakah orang lain juga merasakan hal yang sama? Gak enak rasanya kalau terjebak di situ-situ aja. Sederhana ya, tapi sebagai contoh, kamu pernah kan lihat komentar negatif, baik itu menyerang personal atau tidak, rasanya bikin kesel. Nah sebenarnya ini kan vibrasi yang sangat rendah ya, tapi ini nggak boleh. Tetap aja, kenapa? Karena kalau masih ada rasa yang muncul ketika kita merespon hal yang negatif, maka alam bawah sadar bisa menarik lebih banyak hal negatif dari semesta ke kita. Nah akhirnya aku juga ikut training, temanya tentang belajar ikhlas. Setelah training, terus kan sampai aku terapkan hingga sekarang, alhamdulillah bisa lama-lama melepaskan perasaan yang berhubungkan dengan hal negatif. Reframing jadi positif. Karena kalau ini udah bisa dilakukan, sebenarnya yang bikin cepat terkabulnya doa dan impian ketika vibrasi ini bisa sampai ke frekuensi yang lebih tinggi. Setelah aku berhenti dari sosial media, aku hapus aplikasinya sekitar Juli tahun 2023 yang lalu. Sambil menikmati hidup, aku merasakan langsung perbedaan antara teori di akademisi yang kupelajari sewaktu kuliah dan yang terjadi pada masyarakat. Membuat aku lebih banyak belajar. Kalau mau berubah, yang menyesuaikan terlebih dahulu adalah diriku sendiri. Kenapa demikian? Karena selama ini aku ngajarin tentang hipnosis. Ya, kupikir orang lain harus seperti aku. Harus banyak belajar untuk bisa berubah lebih baik. Ternyata bertemu banyak trainer dan mentor yang ngajarin aku, mereka bilang, kamu itu justru tugasnya supaya bisa membawakan ilmunya jadi lebih sederhana. Jadi kalau orang lain ya yang awam, mereka udah punya banyak masalah, jangan ajarin teori, berikan pendekatan yang praktis supaya bisa mengerti lebih cepat. Jadi bener banget, sebagai contoh baru ini banget, klien aku ketemu ya, klien yang orang tua dia ingin anaknya bisa berhenti merokok. Terus ada juga yang cemas berlebihan, anxiety, ada yang ingin berubah jadi lebih baik, banyak macam ya. Jadi gitu kasusnya. Banyak, ada yang tidak percaya diri. Nah, selama ini secara pribadi aku hanya fokus pada terapinya, belum kepada outcome. Maka dari sini aku mulai melihat dari sudut pandang yang berbeda. Terlepas dari fakta bahwa warga negara Indonesia literasinya rendah, kurang edukasi, aku nggak peduli. Bukan itu. Karena tujuannya adalah untuk setiap orang yang ingin dibantu. Itu kata kuncinya. Pakai pendekatan NLP sekarang, Neuro Linguistic Programming. Udah pernah aku bahas ya sedikit, tapi akan aku bahas lebih banyak di video-video berikutnya. Jadi gitu, kalau kita mau bisa mengembangkan potensi diri, ya pakai NLP lebih cepat, bisa melepas beban, dan bahkan kita bisa tahu target tujuan kita hidupnya mau kemana. Kecuali jika kamu punya trauma ya berat seperti depresi, silakan hubungi aku secara personal ya, baru aku tawarkan hipnoterapi. Pembawaan guru ada yang teoritis, ada yang praktis. Gampangnya aku menjadi fleksibel. Itulah kenapa selesai S2 aku masih terus melakukan pendalaman sertifikasi pengembangan diri. Salah satu tujuannya apa?
agar kamu nggak perlu seperti aku. Banyak loh orang yang ambisi tapi masih bingung. Baca buku udah banyak, ikut training macam-macam, padahal belum tentu cocok. Udah banyak keluar biaya, waktu hingga tenaga. Kalau kita udah punya target, belajar ilmu yang hanya sesuai, aku bisa sarankan dan mengarahkan kamu supaya fokus. Tepat sasaran terhadap sumber daya. Khusus hanya kamu yang punya. Maksudnya karena setiap orang itu unik. Nanti baru bisa tahu untuk buat peta strateginya. Udah kayak buat peta itu kan udah tahu arahnya mau kemana. Jadi lengkap dan cepat. Oke, itu aja dulu mungkin dari aku ya. Silahkan share, subscribe, bagikan kepada yang membutuhkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.